Sedang apa, Bu? Sedang bercerita. Apa? Cerita tentang Nabi. Kok Nabi Nuh? Kenapa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu sing piye? Yang umatnya diadab apa? Diazab kebanjiran. Banjir bandang. Sampai bertemu. Nabi Musa. Kalau cerita Nabi Musa yang fenomenal ceritanya piye Nabi Musa? Lautan. Membelah lautan. Nah, jadi gini, Nabi Musa biasa. Nabi Musa pada waktu dikejar sama Fir'aun, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Allah, pengikutnya Nabi Musa, itu kan dikejar oleh Fir'aun. Nah, dikejar Fir'aun sampailah di depan Laut Merah. Di depan Laut Merah. Kemudian umatnya bingung, Nabi, di depan ada Laut Merah, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Gak bahaya ini Nabi. Akhirnya terus, kita diam di sini, kita juga akan mati karena ada Fir'aun dan bala tentaranya, kita akan dibunuh oleh mereka. Tapi kalau kita ke sana, Nabi, kita kan nggak bisa nyebrang karena lautannya. Sami kan nggak bisa renang. Renangnya kan cukup jauh gitu kan. Akhirnya gimana? Terus dalam waktu yang genting itu Nabi Musa terus sama Allah disuruh untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu. Nah, pada saat itu Nabi Musa karena Nabi yang punya iman yang kuat, tidak pakai bertanya. Loh, ya Allah, dipukulkan. Masa mungkin Gusti mukulkan? Kalau dipukulkan akhirnya itu lautan terbelah. Gak takut. Itu kalau kamu. Ayo, Sami, kalau dipukulkan tongkat itu ke laut, kira-kira kamu nanya enggak? Mungkinkah? Kira-kira piye kan? Tongkat itu kalau dipukulkan ke laut, kira-kira? Kira-kira iso nggak terbelah lautan? Nah, mesti kan takut. Tapi Nabi Musa dengan keimanannya yang full kepada Allah, begitu Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya, maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya itu. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Dengan izin Allah, laut itu akhirnya terbelah. Akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya nyebranglah melalui belahan laut yang terbelah itu ya melaku biasa sampai di ujung sana, di ujung daratan sana. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya, kok iso? Akhirnya meloklah ngetutno lewat dasar laut yang sudah terbelah tadi, seret nguber Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai di daratan, Fir'aun kira-kira wis tutup daratan belum? Belum, masih berada di tengah-tengah. Dengan seizin Allah, laut itu akhirnya kembali lagi utuh seperti semula. Nah, hikmahnya salah satunya adalah bahwa kita diharuskan untuk selalu berusaha. Biarpun dengan tanpa dipukulkan tongkatnya itu Allah kira-kira bisa membelah lautan enggak? Jelas bisa. Allah bisa membelah lautan enggak? Jelas bisa. Kun fayakun. Maka jadilah laut itu akan terbelah jadi 2. Tetapi Allah masih tetap memerintahkan Nabi Musa untuk berusaha pukulkan tongkatmu. Akhirnya tetap dipukulkan. Ikhtiar usaha. Nah, dan memukulnya tidak sekali tapi 3 kali. Itu namanya orang berusaha itu nggak cukup sekali, nak. Nek belajar itu ya nggak cukup sekali. Betul? Belajar sekali tuh. Aduh, belajar bisa untuk jaluk pinter. Halo, gak bahaya ta. Ayake wong pinter Umi kan ngomong tuh. Menghafal itu tidak cukup sekali. Jika orang menghafal sekali langsung hafal, sak dunia akeh pinter. Tetapi menghafal itu harus berkali-kali usaha biar hafalannya itu teringat terus nempel terus seperti cintaku padamu, nak. Cici. Makanya kenapa Umi selalu bilang begitu. Belajar itu gak cukup sekali, harus berkali-kali. Ojo melenger membaca, apalagi membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah teman kita nanti pada saat kita dikubur. Salah satu teman kita pada saat kita meninggal, kita dikubur adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai teman bagi kita. Jadi nanti bukan teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mencintai kita yang akan menemani kita di dalam kubur. Tapi adalah salah satunya adalah Al-Quran yang sering kita baca. Makanya ngaji Quran. Sudah mengaji Quran ke hari ini?
Oh iya. Nah, begitu baca Quran gitu ya. Apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini jadikan Al-Quran sebagai teman karena dia akan menemanimu dimanapun kamu berada. Bahkan sampai di alam kubur. Bahkan sampai kita di akhirat. Semoga kita bisa bersama Al-Quran. Bersama yang membawa Al-Quran kepada kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arhamna bil Quran. Tangannya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Duduk yang rapi. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin.